Halo, selamat pagi. Kedengeran tidak suara Ibu Rika? Kedengeran, Bu, kedengeran. Kedengeran, Oke, Bu. maaf ya. Tiba-tiba kok terputus ini sinyalnya. Oke, teman-teman, kemarin kan harusnya libur ya. Ternyata Ibu pakai kelas itu gantiin yang pramuka kemarin ya, nggak apa-apa ya. Jadi minggu ini, jadi Ibu tidak ada utang lagi ya pada kalian ya. Semua sudah ada kelas ya. Gimana teman-teman? Oke ya, ya Cen-Cen ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Maaf Bu, stikernya saya matiin tadi. Oke, jadi kan minggu harusnya kemarin ini ya tidak ada kelas ya, tapi Ibu ganti pramuka yang minggu lalu aja ya. Oh ya, jam Cen bisa minta tolong nggak jam 1.50 itu kan kita ada kelas pramuka. Tolong beritahu kamu pelajaran apa itu? Lose jam segitu ada kelas nggak ya? Ibu mau tukeran jam. Tapi nanti deh kalau gitu. Yuk. Kenapa Cecil? Maaf Bu, ini tadi laptop saya tiba-tiba hitam, jadi saya bingung. Oke, yuk, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketika Ibu Rika panggil, ya, kalian menjawab resolusi kalian di tahun 2022. Halo, Akong Wilbert. Enggak ada kedengeran, Bu, dia. Itu di belakang kamu, bolak-balik. Enggak kedengeran, Bu. Enggak Oh, kamu kedengeran pakai headset. headset. Oh, pantes kirain. Oke, jadi kamu sebutkan resolusi kamu di tahun 2022. Ya, dimulai dari Ibu Rika. Resolusi Ibu Rika yang pertama dan yang tahun ini yang pertama adalah semoga ibu sekeluarga beserta ibu sekeluarga, orang di sekitar ibu yang Ibu Rika kasihi, anak murid Ibu Rika dengan beserta keluarganya ya dalam keadaan sehat selalu. Itu saja, sehat yang penting. Oke, silakan dilanjutkan dengan Marvel. Apakah ada Marvel? Ada. Silakan Marvel, resolusi kamu apa? Tahun ini atau tahun depan, Bu? Tahun depan lah, tahun ini kan sudah mau habis. Oh, mudah-mudahan apa ya? Keluarga aku semua sehat dan bahagia deh. Amin. Calvin. Oke, Calvin ada. Yasin. Semoga keluarga aku sehat selalu. Amin. Lovena. Semoga keluarga aku juga sehat. Oke, Nolan. Semoga keluarga saya dan teman-teman saya tetap sehat. Oke, amin. Aubrey. Aubrey supaya ketemu dengan apa sih? Kevin Hong ya. Halo. Steven. Semakin banyak duit. Wih, mantap Wilbert. Nanti kalau kamu Semoga bisnis keluarga saya maju terus dan bahagia. Amin. Ya, tuh. Oke, lanjut. Tadi sudah Wilbert, lalu James. Semoga kita semua bisa jalan-jalan dan pergi ke luar negeri. James udah rindu ya. Jason. Semoga semua orang punya doa bisa dikabuli. Amin. Wah, Jason luar biasa nih. Faiz. Hadir.
Rafael. Semoga pandemi cepat berakhir. Iya, betul. Amin. Amin, itu yang dipenting. Kevin. Rico. Bahagia selalu. Bahagia selalu ya. Gary. Gary apa Gary? Pawan. Pawan tumben tidak ada ya. Lalu Stephanie. Semoga bisa sehat semua. Amin. Kellen. Tidak ada. Kellen kemarin datang nggak itu foto? Tinggi. Jedis. Senten. Satu keluarga sehat selalu. Amin. Afril. Semoga semuanya bahagia. Amin. Jolin. Elin. Semoga semuanya bahagia dan sehat. Cecil. Doakan semoga orang-orang di sekitar saya, termasuk keluarga, teman, apa semua sehat selalu dan bahagia. Terus pandemi berakhir. Sabel. Eni. Sabel nggak ada. Oke, Ibu mau tanya. Kevin, Pawan, Jolin, Eni, Sabel. Apakah ada yang tahu kemana mereka? Tidak ada. Oke, teman-teman. Bisa tidak ya? Oh, Sabel baru masuk. Ibu minta kesepakatan kalian dong. Kita belajarnya nanti jam 12 bisa nggak? Untuk pramuka. Sampai jam 12.45. Jadi nanti pas pelajaran pramuka tidak ada kelas. Kita majukan. Bisa nggak teman-teman? Halo teman-teman. Wilbert, Cencen. Apa, Bu? Bisa tidak belajarnya dimajukan? Hari ini? Iya. Nggak tahu, Bu. Saya sih bisa-bisa aja. Enggak, gini sebentar ya. Karena Ibu Rika mau ke rumah sakit lagi. Sebentar. Udah Ibu belajar ngajar dulu nanti. Dalam bentuk video kah, Bu? Hmm? Video kah? Zoom. Oh, oke. Bisa nggak jam 12? Bisa ya? Karena anak Ibu Kita Rika. makannya kapan? Ya, kamu aja sekarang aja kan kalau itu tidak buka apa kamera. Oh ya, tolong dong kameranya dibuka. Foto-foto Sama dong, saya doang, James. Bu. Hanya saya doang, Bu. Iya, sama Cecil. Ya, lainnya menghilang. Rafael masih lihat, James biasanya kelihatan ini udah enggak. Oke, tolong difoto dulu, James. Oh, Nolan baru kelihatan nih. Ya, nanti belajar sambil kan pramuka ya, belajar sambil makan. Pada saat makan juga boleh. Ya. Kan ketutupan. Ya. Oke, sudah? Sudah difoto James? Oke, yuk kita masuk Sudah. kepada Ibu akan lanjutkan materi kemarin ya. Kemarin itu kita sudah sampai sebentar ya. Struktur teks tanggapan. Ya. Di sini ya, teman-teman. Apa yang ditanggapi? Ya, ketika kita membuat struktur teks tanggapan, konteksnya apa yang ditanggapi di sini?
Ya. Lalu di mana? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Politik, sosial, seni budaya. Ya. Yang disampaikan dengan bahasa deskriptif. Konteks ini juga biasa disebut dengan identitas karya. Ya. Jadi kamu harus cari dulu konteksnya apa. Seperti sekarang ya, ini ya, meletusnya Gunung Semeru. Nah, itu kan bisa. Apa yang akan ditanggapi? Di mana jelas di Gunung Semeru, daerah mana? Kapan peristiwa itu terjadi? Itu kemarin. Dan apa yang ditanggapi? Bagaimana letusan itu ada yang meninggal 1 orang, lalu yang lainnya luka bakar kena lava ya teman-teman. Luar biasa sekali ya. Ibu melihatnya sampai merinding, nggak berani ibu berikan berita. Ya. Lalu dilanjutkan lagi. Deskripsi. Apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi atau terwujud dengan menggunakan bahasa deskriptif. Deskripsi merupakan gambaran karya, di mana karya sastra deskripsi sama dengan sinopsis. Ya, teman-teman. Lanjut di sini. Penilaian. Jadi ada 3 tadi ya. Kenapa sih? Ya, jadi tadi ada berarti terakhir adalah penilaian. Penilaian apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Biasanya berupa kata-kata yang mengungkapkan penilaian, pujian, dan kritik. Nah, di dalam penilaian itu dijelaskan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, model teks tanggapan karya seni. Ya, kita lihat di sini. Modelnya seperti apa? Ini adalah deskripsinya. Silakan, Wilbert, baca deskripsinya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan kayaknya saya udah pernah deh, Bu. Kenapa baru dibahas sekarang? Ayo lanjut. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Nah, ini adalah contoh deskripsi karya seni. Nah, jujur ya, jujur, karena Ibu Rika nggak ngerti seni, Ibu tidak paham mana cengkehnya di sini. Saya juga, ya Bu. kan? Berbukitnya mana? Ya, mungkin ya. Tapi pada dasarnya memang goresannya itu unik. Nah, ini adalah deskripsi di mana dia mendeskripsikan mungkin yang hijau-hijau ini adalah kebun-kebunnya ya, dan ini mungkin ada bukitnya ya, seperti itu. Ya. Ini adalah termasuk struktur tanggapan deskripsinya dulu. Lalu bagaimana dengan sorry kok langsung penilaian. Sesudah deskripsi, kita masuk kepada penilaian di sini. Ya, silakan James, penilaiannya seperti apa, James? Silakan dibaca. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadi lukisan ini istimewa. Iya.
Kalau Ibu Rika bikin seperti ini nggak laku loh teman-teman. Karena tidak ada tekniknya ya. Tapi gimana Bapak Afandi ini ya melukisnya itu menjadi unik dan istimewa dan harganya luar biasa, mahal sekali ya teman-teman. Apalagi seorang seniman sekaliber Afandi ini ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini kita belajar mengekspresikan tanggapan ya. Apa saja yang harus ditanggapi? Tadi tanggapan tentang karya seni. Ya. Lalu unsur kebahasaan teks tanggapan itu. Ya. Unsur kebahasaannya seperti apa? Mari kita saksikan bersama, kita lihat bersama. Ya, unsur kebahasaan teks tanggapan itu ada pujian dan kritik. Ingat, gunakan dengan bahasa yang santun, teman-teman ya. Nah, pujian. Pujian ada pernyataan berupa rasa pengungkapan dan ungkapan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan suatu karya. Ya, atau kelebihan dari karya itu, apa daya jual dari karya itu ya, keunggulan, kelebihan ya. Jadi itulah pujian. Ini ada contoh tanggapan sebuah novel Student Heijo ya, karya Marco Kartodikromo ya. Siapa yang sudah pernah baca buku ini? Nah, ada yang sudah baca teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini menarik loh, ini sejarah Indonesia ya. Oke, silakan Cen baca yang keras, pujian. Bagaimana kita menganalisis novel ini? Silakan. Novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Oke, ini dia. Pujian dari novel ini. Sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan bukan sekedar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Ya. Kita lanjut lagi di sini. Nah, kritikan. Tadi sudah pujian ya. Pujian berarti sesuatu yang positif, sesuatu yang menarik. Kita bisa kupas. Nah, sedangkan kritikan, biasa kritik ini seringkali dianggap sebagai kecaman ya, atau tanggapan yang berisi uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Ya. Nah, jadi baik buruknya karya itu semua kita yang menilai. Kita yang memberikan kritikan. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat contoh kritikan. Silakan. Rafael, baca yang keras. Silakan, Rafael. Kritikan 2 buku dengan versi. Oke, Rafael tidak bisa. James, silakan James. 2 buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Heijo. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Heijo. Oke, 2 buku dengan versi yang berbeda. Diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student
hijau, namun sayang penyesuaian ejaan ataupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman student hijau. Ya, memang benar ya teman-teman. Kadang-kadang ketika kita sudah banyak yang direvisi, banyak yang yaitu penyesuaian ejaan ya dan bahasanya itu berubah, maka hasilnya pun tidak menarik. Ya, sama ketika kalau kita mau film buku ini difilmkan. Ya, mungkin ada beberapa yang space yang dipotong-potong-potong ya, akhirnya dikemas menjadi lebih ringkas. Mungkin bagus, simple ya kita untuk membacanya dan memahaminya. Tapi ketika kita baca buku dengan filmnya agak berbeda, maka kita akan lebih senang untuk baca dulu. Sama seperti kalau kamu Harry Potter. Harry Potter ketika film ada beberapa yang bagian-bagian yang dihapuskan atau dipersingkat. Jadi kita baca itu lebih enak ya, karena kan dia kita jadi tahu perjalanan, jadi kita masuk ke dalam itu ya. Kok Ibu Rika biasanya nonton dulu, baru nanti Ibu lihat bukunya gitu. Kadang-kadang kalau filmnya penuh terus ya, ngantri terus, Ibu nggak dapat tiket, baca bukunya dulu. Oh, jangan ceritanya seperti ini. Tapi ketika difilmkan ya, itu jadi menarik. Jadi kita seperti, oh seperti ini loh situasi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Atau oh seperti ini loh kalau kita hidup di dunia seperti Harry Potter. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah itu adalah pujian dan kritikan. Nah. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Apa sudah paham? Halo, teman-teman. Jika tidak ada, Ibu lanjut dengan menemukan informasi penting dalam teks tanggapan. Di dalam materi ini KD 3.7 kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain. Baik yang didengar maupun yang dibaca, ya teman-teman. Ini dia, pengertian teks tanggapan. Sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas tentang informasi penting teks tanggapan. Lalu yang ketiga, jenis kalimat tanggapan. Teks berupa kritikan, dukungan, pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya suatu hal disertai alasan logis. Itulah arti dari teks tanggapan. Bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks tanggapan? 1. Bacalah teks tanggapan secara keseluruhan. Jadi dibaca dulu teks tanggapan ini. Lalu yang kedua, temukan pokok-pokok isi dari setiap paragraf teks tanggapan itu. Jadi setiap paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, cari pokok isinya atau ide-ide pokoknya. Lalu yang ketiga, ya, catat informasi penting yang ditemukan dalam teks tanggapan itu. Lalu yang keempat, periksalah kembali kebenaran informasi yang telah ditemukan. Jenis-jenis kalimat tanggapan. Ini dia ya teman-teman. Jenis-jenis kalimat tanggapan. Silakan baca yang keras. Jenis, kritik,
Ya, Silakan dibaca. kalimat yang berisi pendapat atau komentar atas suatu peristiwa atau objek. Contoh, permainan tradisional sudah mulai tergantikan dengan yang modern. Seharusnya kita sebagai generasi penerus harus melestarikan permainan tradisional tersebut. Baik, terima kasih. Jadi di kritik ini, di mana kalimat ini berisi pendapat atau komentar atas suatu peristiwa atau objek. Contohnya, nah, permainan tradisional sudah mulai tergantikan dengan yang modern. Ya, seharusnya, nah ada kata seharusnya. Kita menjadi generasi penerus harus melestarikan permainan tradisional tersebut. Ya, oke, silakan. Yang kedua, lanjut. Rafael. Ya Bu, maaf Bu, tadi saya lag, wifi-nya putus. Yuk, pujian. Saya Bagaimana? Pujian, pengertian, suatu pernyataan, ungkapan penghargaan yang diungkapkan suatu kebaikan atau keberhasilan tentang sesuatu. Contoh, tidak hanya suku bangsa yang beragam, rumah adat di Indonesia juga beragam. Kita patut bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Oke. Itulah pujian. Ya. Di mana pujian ini adalah ungkapan penghargaan, ya teman-teman. Kok menghilang? Ungkapan penghargaan yang diungkapkan tentang kebaikan atau keberhasilan sesuatu. Ya. Kita lanjut pada sanggahan. Silakan untuk sanggahan, Ibu minta bantuan Jason. Silakan Jason, sanggahannya. Ayo. Oke, Jason juga tidak ada, menghilang semua. Gak buka cam, Bu. Semuanya gak buka, Bu. Iya nih. Ketangkep, Bu, semuanya, Bu. Betul. Faiz, silakan. Sanggahan. Apa? Baca sanggahan. Ayo Faiz, cepat. Yang keberapa, Bu? 3, sanggahan. Sanggahan. Oh, sorry. Sanggahan. Ungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Contoh, saya sependapat dengan Anda, tetapi akan lebih baiknya menurut saya jika kita turut ikut lomba musik tradisional tersebut. Oke, jadi saya pendapat dengan Anda. Nah, ini sanggahan. Atau akan tetapi lebih baiknya menurut saya jika kita turut ikut lomba musik tradisional tersebut. Saat ini sedang viral, sedang kebijakan pemerintah PPKM. Nah, akhirnya sekarang ada kutukan palu. Kita akan belajar tidak ada libur ya. Tapi sekolah kita memang tidak ada libur ya dari dulu ya. Jadi sekarang yang di sekolah lokal ya, mereka sudah waduh tidak ada libur di Desember ini. Kalau kita mah udah biasa ya teman-temannya. Jadi ketika ada edaran seperti ya emang kita masih masuk ya, kita liburnya kan beda ya. Nah itu dia. Jadi ada beberapa sanggahan, ada beberapa kritikan ya mengenai kebijakan dari pemerintah ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman.
Lalu ada penolakan dan ada persetujuan. Silakan, Cecil, penolakan. Baca yang keras. Pengertian ungkapan ketidaksetujuan atas ide atau pendapat seseorang. Contohnya, saya kurang sependapat dengan uraian Anda tentang lagu barat. Masih banyak lagu karya muda-mudi Indonesia yang dapat kita nikmati. Oke, saya kurang sependapat. Jangan, saya tidak mau, tidak mau. Itu tidak ini ya teman-teman ya, penolakannya tidak baik ya. Tapi saya kurang sependapat. Itu sudah mulai penolakan. Sepertinya saya tidak bisa. Sudah mulai penolakan. Ya. Jadi penolakannya adalah ungkapan ketidaksetujuan atas ide atau pendapat seseorang. Ya. Lalu bagaimana dengan ini lawan katanya ya dari penolakan persetujuan. Nah, bagaimana dengan persetujuannya? Silakan lanjutkan. Stephen. Silakan Stephen. Tidak ada juga. Rico. Iya Ibu. Oh my God. Oke, Stephen. Baca yang mana? Persetujuan ya? Iya. Yang pengertian sama contohnya juga harus dibaca ya. Suatu pernyataan kesetujuan terhadap pendapat orang lain. Contoh, saya setuju dengan pendapat Anda tentang pentingnya kebersihan di masa pandemik ini. Oke, jadi persetujuan ini adalah suatu pernyataan kesetujuan terhadap pendapat orang lain. Saya setuju. Nah, kalau tadi penolakan, saya kurang pendapat, saya tidak bisa. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi inilah jenis-jenis kalimat tanggapan. Ada penolakan, ada persetujuan, ada sanggahan, ada kritik, ada pujian. Ya. Baik. Materinya sudah selesai. Terima kasih. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Paham semua? 5 kalimat tanggapan tadi. Ada pujian, sanggahan, kritik, lalu kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Bisa ya kalian membuat kalimat ini ya. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Cencen Cencen bisa hubungi Lause? Bisa tidak? Bisa nggak tukeran jam, misalnya untuk hari ini diganti besok, gitu. Besok Ibu kosong dari jam 9.25 sampai pulang. Kira-kira Lause bisa tidak ya tuker jam untuk hari ini? Kalau tidak bisa berarti kita mulai jam 12 ya. Kita maju aja ya teman-teman ya. Ibu minta bantuan hari ini aja. Bu, tapi kan besok entar sore pramuka kita kan harus buka yang ekoenzim, Bu. Ekoenzim. Kan? Enggak apa-apa. Kalau lewat sehari, lewat seminggu itu lebih bagus. Enggak apa-apa. Ya, oh ya ekoenzim panen kita. Jadi nanti kalian hari Senin ya masuk ke sekolah ya. Ke sekolah ekoenzimnya dibawa. Ya, kasih nama dan taruh di depan kelas kalian masing-masing. Di koridor itu ya. Nanti ibu akan cek dan diberikan langsung nilai. Yang masuk sekolah. Yang tidak masuk sekolah silakan ada waktu bisa dibuka ya ekoenzimnya ya. Kasih lihat Ibu Rika, lalu nanti kalau kalian datang ke sekolah dibawa. Ya. Oke, baik teman-teman. Bagaimana? Bisa Cencen bisa hubungin Lausenya tidak ya? Ini lagi di chat, Bu. Oke, baik. Jadi tolong dipastikan ya, karena kalau memang oke,
Berarti kita bisa tukar, kalau tidak bisa kita mulai jam 12 aja seperti ini kan. Karena kita pramuka, jadi kalian bisa sambil, tapi jangan langsung makan pun boleh, tapi tidak boleh langsung kelihatan ya, seperti ini aja ya, ketutupan sedikit, yang penting kameranya tetap dibuka. Baik teman-teman, terima kasih, salam sehat selalu, waktunya sudah habis, Ibu akhiri, sampai ketemu lagi nanti siang untuk pramuka atau esok hari ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman, semoga bermanfaat materi Terima kita hari kasih, ini. Bu. Kembali Terima kasih, kasih. Bu. Kembali Bye-bye. kasih. Bye. Ya, terima kasih.